Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di taman rusa isi tanah, telah diputarnya roda dhamma bagi dunia. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang petapa, sungguh tiada tara damai yang dibabarkannya. Dhammacakkappavattana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunyataan mulia. Maka jalanilah 8 jalan utama. Dhammacakkappavattana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Dhammacakkappavattana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru serta peserta didik SMP Jaya Manggala Sukihotu, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu Guru, serta peserta didik yang berbahagia, merupakan karma baik bagi kita semua. Pada hari ini, kita semua dapat mengikuti dan melaksanakan proses perayaan Hari Raya Asada 2565 Buddhist Era tahun 2021 melalui media online. Perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta didik untuk mengikuti rangkaian proses perayaan Hari Raya Asada dari awal hingga selesainya nanti dengan penuh perhatian. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti proses perayaan Hari Raya Asada dengan penuh sukacita. Selanjutnya, kita akan memasuki acara puja bakti. Dimohon para peserta didik untuk mencari tempat dan posisi yang nyaman
untuk mengikuti perayaan Hari Raya Asada dengan bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam haku mayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Satha Yasa cak mayang Bhagavato Dhammang rocema Imehi sakare hitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sangga Abibu Jayama Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubaga namakarang karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang sarana gamana patang panamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patang panamase Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami Kame Sumiccacara Weramani Sikapadang Samadhyami Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Handamayang Buddha Nuksatinayang Karomase Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wicacarana Sampanno Sugato Lokawidu
Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawati Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditapo Winyuhi Ti Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawakasangko Ucupatipanno Bhagavato Sawakasangko Nyayapatipanno Bhagavato Sawakasangko Samicipatipanno Bhagavato Sawakasangko Yadidang Catari Purisa Yukani Atha Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawakasangko Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjalikaraneo Anuttarang Punyaketang Lokasati Handamayang Satcakriya Katayo Panamase Natime Saranang Anyang Buddho me Saranang Warang Etena Sacawacena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Dhammo me Saranang Warang Etena Sacawacena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Sangho me Saranang Warang Etena Sacawacena Sotite Hotu Sabada Handamayang Ashala Punyami Pujakata Panamase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Yamam hakomayang bhagawantang saranang kata Yono bhagawasata Yasa cakmayang bhagavato dhammang rocema Ahosikoso bhagawa arahang samma sambuddho Satesu karunyang paticca karunayako hitesi anukampang upadaya asala punyamiyang baranasiyang
isi patane mikadaye pancawakianang pikunang anutarang dhammacakang patamang pawatetwa cathari arya sacani pakasesi tasmin cako samaye pancawakianang pikunang pamuko ayasma anyakondanyo Bhagawantang dhammang sutwa wirajam vitamalang dhammacakung patilabitwa yam kinci samudaya dhammang sabantang niroda dhammanti Bhagawantang upasampadang yacitwa Bhagavato yewa santike ehipiku upasampadang patilabitwa Bhagavato dhamma vinaye Arya sawaka sangho loke patamang upano ahosi tasmin capiko samaye sangharatanang loke patamang upanang ahosi Buddharatanang, Dhammaratanang, Sangharatanang, Tiratanang, Sampunang, Ahosi. Mayangko etarahi imang ashala punyami kalang tasa bhagavato dhamma cakapawatana kala samatang arya sawaka sangha upati kala samatanca ratanataya sampurana kala samatanca patwa imang tanang sampata ime sakare gahetwa atano kayang sakarupa danang karitwa tasa bhagavato yata bucce gune anusaranta imang buddha patimang tikatung padakinang karisama yata gahitehi sakarehi pucang kerumana saduno bante bhagawa sucira pariniputopi nyata behi gunehi atitaramanataya panyayamano ime amhehi gahite sakare patiganhantu ambakang digaratang hitaya sukaya. Bapak Ibu Guru, serta para peserta didik SMP Jaya Manggala, setelah kita membacakan parita-parita suci, sejenak kita melatih perhatian kita dengan melaksanakan meditasi bersama-sama dengan pikiran penuh cinta kasih, sehingga kebajikan-kebajikan yang kita lakukan pada kesempatan hari ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua.
Marilah kita bersama-sama melaksanakan meditasi. Meditasi dimulai. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita bersama-sama membacakan Parita, Sutta, dan Gatha, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan Dhamma. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar kembali tentang ajaran Sang Buddha.
Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta seluruh peserta didik SMP Jaya Manggala yang saya banggakan dan saya cintai. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Merupakan suatu karma baik pada kesempatan hari ini kita masih dapat melakukan kebajikan meskipun melalui virtual dan tidak bisa melaksanakan secara langsung di sekolah SMP Jaya Manggala. Tetapi tentu untuk memaknai bulan Asada, hal ini tidak mengurangi semangat dan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bapak, Ibu guru, dan seluruh peserta didik SMP Jaya Manggala, sebelum saya menguraikan Dhamma, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Asada. Semoga di momen Asada ini kita semua dapat senantiasa menjadi pribadi yang kokoh dalam keyakinan, semangat dalam belajar, dan mempraktekkan Dhamma. Bapak, Ibu guru, dan seluruh peserta didik, di momen Hari Suci Asada menjadi momen penting di dalam sejarah perkembangan agama Buddha. Pada hari pertama, minggu ke-8, Buddha menerima Tapusa dan Balika sebagai pengikut atau menjadi upasaka pertama yang berlindung pada Buddha dan Dhamma. Tetapi beliau merenung dan enggan untuk mengajarkan Dhamma, karena Dhamma yang beliau temukan sangat dalam dan sulit dimengerti oleh dewa ataupun manusia yang masih memiliki kemelekatan. Menyadari jalan pikiran Buddha, Brahma Sahampati menghadap Buddha dengan mengucapkan syair Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukam Pimang Pajang. Dengan mata Buddhanya, beliau mengetahui bahwa terdapat 4 jenis orang yang akan memperoleh manfaat dari ajarannya, yaitu orang yang memahami Dhamma secara singkat, orang yang memahami Dhamma setelah diberi pelajaran rinci, dan orang yang memahami Dhamma karena bimbingan guru dan telah terlatih, dan orang yang tidak menyadari Dhamma walaupun telah berlatih, tetapi akan mendapat manfaat pada kehidupan selanjutnya. Awalnya Buddha ingin mengajarkan Dhammanya kepada kedua gurunya, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputta, tetapi para dewa memberitahukan bahwa mereka telah meninggal dunia. Kemudian Buddha mengalihkan perhatiannya kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana di dekat Benares, ibu kota negara Kashi. Hari Raya Asada memperingati 3 peristiwa penting yang perlu kita ketahui sebagai siswa Buddha. Peristiwa penting itu yaitu khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana. Kedua,
terbentuknya Sangha Biku yang pertama, dan lengkapnya Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian beliau membabarkan khotbah pertama dengan nama Dhamma Cakkappavattana Sutta. Khotbah ini diberikan pada saat bulan Purnama Sidi di bulan Asada kepada 5 orang pertapa, yaitu Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji di Taman Rusa Isipatana, Benares. 5 orang pertapa ini merupakan sahabat beliau sewaktu bertapa menyiksa diri di hutan Urwela. Mereka merupakan orang-orang yang paling berbahagia karena mereka mempunyai kesempatan untuk mendengarkan Dhamma pertama kalinya. Mereka yang kemudian disebut sebagai Pancawagya Bhikkhu. Setelah diterimanya Pancawagya Bhikkhu tersebut, Sang Buddha membentuk Sangha Bhikkhu yang pertama di tahun 588 sebelum Masehi. Dengan terbentuknya Sangha, maka Tiratana menjadi lengkap. Sebelumnya baru ada Buddha dan Dhamma yang ditemukan oleh Sang Buddha. 5 pertapa awalnya tidak berniat menyambut Buddha, tetapi setelah melihat keagungannya, mereka menyambut. Pada bulan Purnama Sidi, di bulan Asada, untuk pertama kalinya Buddha membabarkan khotbah tentang 2 jalan ekstrim yang harus dihindari. Dengan menunjukkan jalan tengah, yaitu jalan mulia beruas 8, bagian dari 4 kebenaran mulia, atau Cattari Arya Sacani, seperti berikut ini. Kebenaran mulia tentang duka, kebenaran mulia tentang sebab duka, kebenaran mulia tentang terhentinya duka, kebenaran mulia tentang jalan menuju terhentinya duka. Jalan menuju terhentinya duka atau dikenal dengan jalan tengah adalah jalan yang menghindari 2 jalan ekstrim. Nah, 2 jalan ekstrim ini sudah pernah dijalani oleh Sang Buddha sendiri sewaktu beliau tinggal di istana yang hidup dengan penuh kemewahan, dan pada saat beliau melakukan penyiksaan diri di hutan Urwela. Kedua jalan ekstrim ini sudah beliau lakukan, dan kedua jalan ekstrim ini tidak memiliki faedah dan manfaat. Kemudian beliau menemukan pencerahan dengan mencapai penerangan sempurna, dan beliau menemukan jalan tengah, yaitu jalan mulia berunsur 8, yang dikelompokkan menjadi Panya, Sila, dan Samadhi. Kelompok Panya terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Sedangkan kelompok Sila ada ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Sedangkan kelompok Samadhi ada daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Demikian tadi Dhammadesana yang telah saya sampaikan.
Dari Dhamma Desana tersebut, kita dapat mengambil hikmahnya atau inti dari perayaan Hari Raya Asada, yaitu mengenang kembali 3 peristiwa penting yang terjadi, yaitu pemutaran roda Dhamma untuk pertama kalinya kepada 5 orang pertapa. Yang kedua, terbentuklah Sangha. Kemudian yang ketiga, lengkaplah Tiratana atau Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, kemudian apa sih manfaatnya dari kita melaksanakan perayaan Hari Raya Asada setiap tahunnya? Ya, di sini kita dapat mengingat kembali ajaran dari Sang Buddha. Dengan kita melakukan perayaan Hari Raya Asada ini, berarti kita telah melaksanakan perbuatan baik kita, yaitu dengan mengulang kembali ajaran dari Sang Buddha, sehingga Buddha, Dhamma ini dapat tetap lestari. Demikianlah pemaparan Dhamma dari saya. Akhir kata, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Demikianlah ajaran Sang Buddha mengenai Hari Raya Asada. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, marilah kita limpahkan jasa-jasa perbuatan baik yang sudah kita kumpulkan kepada para leluhur dan kepada semua makhluk dengan membacakan parita patidana. Handamayang ti adipati dana Panamasi punya sidani katasa yananya ni kata nime tesanca bakino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino sata tetanti lokasming te bumma catuyo nika pance kaca tuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayu maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukaciwino kema padan capa pontu tesasa si jatang supha sadu sadu sadu. Sang Bagawa
yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Demikianlah tadi acara perayaan Hari Raya Asada 2565 Buddhis Era tahun 2021 di Sekolah SMP Jaya Manggala telah berjalan dengan lancar. Di sini saya meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam memandu acara ini. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.